Tadi Ustadz mengatakan bahwa 1 rupiah uang haram bisa membuat cerai pasangan suami istri. Memang benar Ustadz, suamiku selalu memarkup nilai proyek yang sudah diamanahkan seseorang kepada suamiku. Tapi hati suamiku tertutup, dia bilang halal. Bagaimana cara meyakinkan bahwa membuat nilai proyek lebih adalah haram? Akibat uang haram tersebut banyak. Belum dikaruniai anak pertama. Yang kedua, doa tidak dikabulkan. Yang ketiga, selalu ribut antara suami istri. Yang keempat, hati menjadi tidak tenang. Yang kelima, malas beribadah. Ya. Di sini pertanyaannya apa ini tadi? Berarti bagaimana cara mengingatkan dia ya kalau markup itu adalah uang yang haram? Saya yakin subhanallah semua perbuatan dosa teman-teman sekalian di dalam jiwa orang yang melakukannya ada kata hati nuraninya itu tidak benar. Ada pasti. Dia mau mengambil sesuatu, hatinya pasti mengatakan itu tidak benar. Menahannya. Tapi dianya digoda oleh syaitan sehingga terkuasai. Harus dia bahasakan, dijelaskan kalau itu haram. Berikan contoh kalau emang lebih jelas begini. Kalau seandainya dibalik, bilang sama suami, kalau kamu misalnya, atau anda, atau apalah dipanggil nama dia, menjadi pemilik perusahaan, lalu ada pegawai seperti anda posisinya. Mau memarkup harga, memanipulasi data, mau nggak kira-kira kalau pegawainya gituin? Ini seperti retorika yang Nabi SAW gunakan kan pada saat seorang anak muda minta berzina. Kata Nabi, kau ridho nggak kalau ibumu dizinai? Enggak. Saudarimu? Enggak. Anakmu? Enggak. Lalu kenapa kau ridho menzinai saudarinya, ibunya, istrinya orang lain? Enggak mungkin. Maka retorika bisa disampaikan, insya Allah mudah-mudahan sambil kita doakan kepada dia. Jadi nggak boleh memang. Lemparkan pertanyaan lain juga misalnya selain kalau kamu jadi pemimpin perusahaan dan dikhianati oleh bawahanmu, mau nggak kira-kira? Ya. Juga bisa dikatakan untuk mengetahui ini benar atau tidak. Kalau seandainya pimpinan kamu mengetahui kamu melakukan ini, kira-kira dipecat atau dipertahankan? Coba lemparkan pertanyaan. Semua pertanyaan masuk akal kok kan gitu. Nggak ada pimpinan perusahaan mau mempertahankan pegawainya yang sudah buat khianat, nggak mungkin. Itu dari sisi rasional, ya manusiawi. Sisi agama jelas haram, nggak boleh. Haknya orang lain itu. Anda pakai logo perusahaan, pakai baju perusahaan, namanya terdaftar di perusahaan tersebut, punya daftar gaji di situ, punya meja kerja, jelas tidak boleh sama sekali mengambil apapun yang berhubungan dengan haknya perusahaan, tidak boleh. Sampai pernah saya jelaskan teman-teman sekalian, haram hukumnya antum memakai pulpen yang dikasih oleh perusahaan untuk kerja, dipakai untuk kebutuhan yang lain, tidak boleh. Kecuali perusahaan izinkan, tidak boleh sama sekali. Harus hati-hati nih. Mana yang hak antum pribadi, hak antum pribadi. Dikasih HP oleh perusahaan ini ya, untuk kerja, jangan pakai yang lain. Beli HP sendiri untuk kita pakai, itu untuk pekerjaan. Kalau mau ini namanya muru'ah ini, pertanyaan yang tadi sebelumnya. Ini sama, menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak boleh memang dititipin uang, jangan dipakai. Memang untuk itu ya sudah, untuk itu amanah. Dari situ udah tingkat amanah kita, jaga atau enggak gitu. Nggak boleh dipakai, pakai dulu deh, nanti baru diganti akhir bulan, nggak bisa. Harus dijaga ini kan gitu. Jadi ditanyakan kepada dia, tentu saja. Dan ini efek-efek ini masih kecil, ini masih banyak yang lain, banyak. Bisa suami istri cerai, saya bilang bisa menjadi penyebab. Uang haram bisa menjadi penyebab ributnya suami istri, penyakit yang berat, banyak sekali masalah, banyak. Orang beli mobil karena uang haram, 1-2 hari dia bangga, seminggu dia bangga, mobilnya orang bangga, puji dia. Lihat setelah sebulan, lihat setelah 6 bulan, masalah, pasti masalah. Gak ada yang haram itu gak masalah. Bukankah orang sudah banyak kebongkar, di Indonesia ini contohnya, begitu mengumpulin beli rumah mewah dari uang haram, beli mobil mewah, beli gini, subhanallah di akhir hidupnya ketahuan. Diekspos di media, disita oleh pemerintah, dipermalukan, keluarganya jadi terbengkalai, anak-anaknya berhenti sekolah, dia di penjara, namanya rusak. Untuk apa? Untuk apa? Nggak ada teman-teman sekalian. Jangan anda ini merasa, oh saya lepas dari Allah nih, nggak ada yang awasin, saya nggak apa-apa. Nggak bisa ini. Harus paham masalah itu, nggak boleh sama sekali. Tolong Ustaz, apa yang harus dilakukan jika apa yang dilakukan istri jika suami suka memarkup proyek yang jelas haram tadi? Saya capek ribut terus. Jadi nasihatin tadi, diberikan masukan, diberikan pertanyaan kritis gitu kan. Ini harus disampaikan, tidak boleh tidak gitu kan. Tidak boleh tidak. Dan lemparkan pertanyaan kayak tadi. Kalau tetap juga tidak mau, maka gunakan orang ketiga yang kira-kira bisa menasihatin dia. Kalau tidak mau, bukan aib, bukan aib.
kalau kita mengatakan pada dia, kalau memang kamu tidak mau, saya nggak mau ambil uang dari sini dan bisa saya laporin ke perusahaan kamu. Supaya dia berhenti, nggak bisa. Selama masih pasangan suami istri berbahaya karena anda sebagai istri bisa makan yang haram, anak-anak bisa makan yang haram, listrik semua AC yang kita hirup udaranya haram. Bagaimana caranya? Nggak boleh dibiarkan ini, mungkar, gitu kan? Dan diberikan peringatan-peringatan sambil didoakan, gitu kan? Ini penting untuk diketahui.